Sahabat Yakum yang terkasih, selamat bersua dengan saya Pendeta Purnomo dalam Fellowship Yakum. Mari bersama-sama kita berdoa sebelum kita mengawali persekutuan kita. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur pada kesempatan kali ini kami boleh berhimpun bersama-sama dengan keluarga besar Yakum. Kami akan mendengarkan dan merenungkan kebenaran sabda-Mu, maka hadirlah, bersabdalah atas kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Fellowship Yakum, kita akan bersama-sama membaca dari Injil Matius pasal 25 ayat yang ke-19 disambung dengan ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-30. Saya ulangi, Matius 25 ayat 19 disambung ayat 22 sampai dengan 30. Demikian kesaksian akan sabda Tuhan. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Demikian pembacaan Tuhan. Berbahagia mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Sahabat Yakum, konon ada sebuah desa di Perancis yang memiliki tradisi menyelenggarakan pesta anggur bersama di musim panen. Setiap keluarga wajib menyerahkan 1 liter minuman anggur hasil panen di wadah besar yang ditempatkan di balai dusun. Sewaktu hendak pergi menyerahkan minuman anggur, kepala dusun berkata dalam hatinya, "Aku mau mencampur anggur dengan air supaya lebih hemat dan lebih banyak minuman anggur yang dapat aku jual ke pasar. Sekarang harga minuman anggur sangat mahal. Lagi pula sedikit campuran air dariku pasti tidak akan ada pengaruhnya pada 1 tong besar minuman anggur di balai dusun." Sahabat Yakum, saat pesta dimulai, penduduk mulai minum anggur dari tong besar itu. Dan mereka sangat terkejut, sebab minuman anggur itu ternyata rasanya tawar, seperti air biasa. Seorang warga berteriak marah, katanya, "Pasti ada orang yang mencampur anggur ini dengan air. Hayo, siapa orangnya?" Seorang warga yang lain datang menyeret seorang petani tua sambil berkata, "Kemarin saya memergoki orang ini mencampur air ke dalam anggur yang dituang ke tong pengumpulan." Semua mengangguk paham mengapa anggur terasa tawar. Lelaki tua itulah pelakunya.
semua jadi tenang. Tetapi kepala dusun yang semula panik kemudian berpikir, kok bisa ya 1 liter anggur milikku bercampur air dengan 1 liter miliknya bercampur air, membuat anggur yang begitu banyak itu kemudian terasa tawar. Sahabat Yakum yang dikasihi Tuhan, semuanya terdiam. Mengapa terdiam? Karena semuanya rupa-rupanya punya pikiran yang sama. Kok bisa ya sedikit anggur bercampur air tawar dariku ditambah dengan milik petani tua itu membuat anggur menjadi tawar. Rupa-rupanya semua penduduk desa punya pikiran yang sama dan mereka melakukan perbuatan yang sama, sehingga anggur dalam tong yang besar itu kemudian terasa tawar. Inilah yang terjadi bila orang tidak memiliki integritas dalam hidup. Tindakannya pasti akan menimbulkan kerugian bagi dirinya sendiri dan juga bagi orang di sekitarnya. Apalagi bila orang yang melakukan tindakan tidak berintegritas itu ternyata banyak berjamaah. Kehidupan bersama menjadi rusak. Kehidupan bersama yang semula manis seperti anggur menjadi tawar seperti air. Integritas berarti keadaan yang sempurna ketika perkataan dan perbuatan orang itu menyatu. Jika ia berkata yang diserahkan adalah 1 liter anggur, maka itulah tindakan yang dilakukannya. 1 liter anggur yang murni tidak bertampur dengan air tawar. Sahabat Yakum yang terkasih, dalam perumpamaan mengenai talenta, integritas digambarkan dimiliki oleh hamba yang menerima 2 talenta dan 5 talenta. Mereka adalah pribadi yang dapat dipercaya. Mereka mengembangkan talenta yang dipercayakan kepada mereka dengan penuh tanggung jawab, menghasilkan keuntungan, dan mereka memberikan hasil keuntungan itu kepada tuannya. Sebaliknya, hamba yang menerima 1 talenta telah mempersepsi tuannya sebagai orang yang kejam, yang menuai di tempat dia tidak menabur dan memungut di tempat dia tidak menanam. Persepsi negatif dan ketidakpercayaan kepada tuannya ini telah mendorong hamba itu untuk menggali lubang, kemudian menimbun talenta yang dipercayakan kepadanya. Dan ketika tuannya itu kembali, maka dia mengembalikan 1 talenta itu. Sahabat Yakum yang dikasihi Tuhan, inilah contoh orang yang tidak berintegritas. Ia tidak bisa mempercayai tuannya dan ia juga tidak bisa dipercaya. Sebagai dampaknya, dia kemudian menerima konsekuensi hukuman dari tuannya. Sahabat Yakum yang terkasih, integritas sangat penting bagi para pekerja Kristus, termasuk di dalamnya kita yang bekerja di Yakum. Integritas membuat pekerja Kristus dan tempat dia bekerja dipercaya dan diandalkan oleh orang lain. Membuat dia dan tempatnya bekerja terasa manis dan tidak tawar bagi orang lain. Ciri-ciri pekerja yang berintegritas adalah yang pertama, dia bekerja berlandaskan firman Tuhan. Apapun yang ia lakukan akan selalu ia sesuaikan dengan firman Tuhan yang ia terima, kebenaran sabda Tuhan. Yang kedua, ia bertindak jujur kepada orang lain dan kepada dirinya sendiri. Ia mengatakan yang sesungguhnya, ia melakukan yang sesungguhnya, kata dan lakunya adalah kebenaran. Yang ketiga, ia melakukan dengan konsisten apa yang sudah diucapkannya. Kalau dia sudah mengatakan sesuatu, maka dia tidak akan berbuat yang lain. Sekali lagi, kata dan lakunya menjadi satu.
Yang keempat, ia senantiasa berusaha memberikan yang terbaik bagi kepentingan orang lain dan juga lembaga tempatnya bekerja daripada kepada dirinya sendiri. Karena sesungguhnya kehidupannya juga bersumber dari lembaga tempatnya bekerja, dari orang lain yang dilayaninya. Kemudian yang kelima, ia menjadikan hidupnya sebagai kesaksian yang baik bagi orang lain, sebagai anggur yang manis yang selalu mengundang orang lain untuk kembali kepadanya. Sahabat Yakub yang dikasihi Tuhan, mari kita bekerja dengan integritas. Mari kita membangun integritas dalam pekerjaan kita, sehingga melalui pekerjaan itu kehidupan kita diberkati Tuhan, dan orang-orang yang kita layani dalam pekerjaan itu juga diberkati Tuhan. Bahkan lembaga di mana kita bekerja juga diberkati Tuhan dan dipercaya oleh setiap orang, sehingga berkat Tuhan semakin bertambah, semakin melimpah bagi semuanya setiap hari. Selamat bekerja, membangun integritas. Tuhan memberkati. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, terima kasih untuk pengajaran yang telah kami terima pada kesempatan kali ini. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar dengan sungguh-sungguh kami dapat membangun kehidupan kerja kami dengan integritas. Kata dan laku kami menjadi satu, sehingga hidup kami diberkati, lembaga tempat kami bekerja, Yakub, diberkati, dan juga setiap orang yang kami jumpai yang datang kepada Yakub untuk meminta pertolongan juga diberkati melalui pekerjaan kami yang berintegritas. Kami berdoa untuk seluruh pengurus Yakub, seluruh pekerja, seluruh direksi rumah sakit. Tuhan memberkati semuanya supaya boleh bekerja dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap keluarga dari sahabat Yakub. Tuhan memberkati dengan kecukupan, bahkan kelimpahan, kesehatan yang baik, kehidupan rumah tangga yang sejahtera, yang bahagia, yang melimpah dengan berkat Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pribadi dalam keluarga besar Yakub, segala pergumulan mereka, Tuhan berkenan untuk menilik dan menolong mereka, sehingga kehidupan mereka sejahtera dan mereka dapat bekerja dengan baik di tengah-tengah keluarga Yakub. Terima kasih ya Allah, demi Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian sahabat Yakub, kita sampai di penghujung perjumpaan kita. Kita akan bersua lagi di lain kesempatan, dan kiranya anugerah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai sahabat Yakub semuanya. Amin. Kita berpisah.